Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Perkenalkan, saya dari kelompok Hydride Remainder. Jadi ini di mata kuliah Manajemen Kualitas Perangkat Lunak. Di sini saya beranggotakan saya sendiri, Yolanda Larezini, dan Saya teman Vanessa saya. Angelika. Oke, baiklah. Ini adalah beberapa kelompok kami. Yang satunya ada terkendala di fungsional, dan kita lanjut lagi. Oke, di sini kita ke deskripsi umum terlebih dahulu. Nah, nama websitenya itu kan Hydrate Remainder. Hydrate Remainder merupakan website yang berbasis web yang berfungsi untuk membantu pengguna tuh menjaga asupan air harian mereka dengan memberikan pengingat secara berkala. Tampilan website yang sederhana dan user-friendly dan intuitif memudahkan pengguna dari berbagai usia untuk menggunakannya. Selanjutnya, kita ke tujuan pengembangan. Jadi di sini tujuan kami mengembangkan website tersebut adalah membentuk kebiasaan sehat dengan minum air secara cukup, mencegah dehidrasi ringan hingga berat, serta memberikan fitur tracking konsumsi air harian. Lalu di sini kita menggunakan tahap praktik yaitu Quality Requirement Specification QRS. Jadi kita menggunakan standar ISO atau IC 25010 sebagai acuan untuk mendefinisikan dan mengukur kualitas standar perangkat lunak. Jadi atribut kualitasnya adalah pertama usability, gunaan, dia tuh itu navigasi intuitif, icon jelas dan proses input cepat. Terus reliability, keandalan, yaitu sistem pengingat harus muncul secara konsisten setiap waktu yang ditentukan tanpa error. Yang ketiga adalah performance, efisiensi, atau bisa disebut efisiensi kinerja. Website itu berjalan dengan ringan, tidak memberatkan perangkat, dan memiliki waktu respon yang cepat, yaitu kurang dari 1 per detik per aksi. Serta yang terakhir adalah security. Difokuskan pada pengamanan input dari pengguna terhadap serangan dasar seperti SQL injection dan QSS. Selanjutnya, selanjutnya kita di quality plan. Jadi rencana yang menjelaskan bagaimana kualitas perangkat lunak akan dijalankan dan dicapai selama proses pengembangan berlangsung yang akan dijadikan menjadi acuan tim dalam memastikan memenuhi standar kualitas yang sudah ditentukan. Yang pertama adalah proses verifikasi dan validasi, yaitu verifikasi dilakukan melalui banyak hal, validasi kebutuhan pengguna berdasarkan QRS, pemeriksaan struktur kode dan kesesuaian fitur, serta kode review berbasiskan checklist. Setelah itu, di sini juga ada validasi, yaitu functional tester, pengingat input, data, tampil progres, reminder muncul sesuai jadwal, penambahan data minum berjalan lancar, progres harian ditampilkan secara akurat. Setelah itu, uji coba penggunaan harian langsung di browser. Ya, yang kedua adalah tahapan kontrol, yaitu to-do list, yang kedua in progress, yang ketiga review, yang keempat done. Jadi di sini kita menggunakan aplikasi Trello untuk mengontrol tahapan-tahapan yang kami lakukan agar terkontrol dengan baik dan terprogres. Terus yang ketiga adalah tools pendukung. Kami menggunakan Trello yang tadi kita lakukan untuk tahapan kontrol, terus GitHub, serta SonarQube. Oke, selanjutnya akan implementasi dan kode review yaitu platform sistem berbasis web dengan backend menggunakan Firebase. Oke, lanjut untuk implementasi dan code review selanjutnya yaitu ada fitur utama. Di sini kami membuat fitur pertama yaitu reminder otomatis. Di sini untuk waktunya bisa disetting mau setiap 1 jam, setengah jam, atau 1,5 jam. Lalu yang kedua adalah input data minum. Di sini pilihannya itu ada tiga menu yaitu ada
gelas sebanyak 250 mili, botol sebanyak 500 mili, dan pengguna juga bisa melakukan custom untuk banyaknya data minum. Lalu yang ketiga adalah tracking harian atau statistik. Lalu yang keempat adalah pengaturan target harian untuk jumlah target minum per hari dan interval reminder. Lalu yang terakhir yaitu notifikasi aktif. Lalu selanjutnya di sini kami menggunakan CRUD atau Create, Read, Update, dan Delete data minum, di mana pengguna dapat menambahkan data minum, dapat mengedit target harian, dan mereset atau menghapus seluruh data jika diperlukan. Lalu untuk hasil code reviewnya, di sini ada beberapa checklist yang sudah kami buat, yaitu pertama untuk penamaan variabel sudah konsisten dan deskriptif. Lalu untuk kode sendiri sudah tidak ada duplikasi ataupun error. Lalu untuk fungsi modular itu sudah berhasil, yaitu kurang dari 40 baris. Lalu ada komentar yang jelas sehingga membantu pemahaman pengguna untuk menggunakan website tersebut. Lalu ada build tanpa error, dan yang terakhir adalah pengujian sebelum commit. Nah, untuk tools yang kami gunakan untuk mereview kode ini yaitu GitHub pull request untuk kolaborasi dan komentar review, lalu ada SonarQube untuk analisis statis kualitas kode berupa cek duplikasi, kompleksitas, dan lain-lain. Hmm. Lalu untuk pengujian kualitas di sini kami menggunakan ada functional testing, di mana di sini kami melakukan percobaan untuk input jumlah air itu sudah sesuai atau belum. Lalu ada reminder otomatis setiap 1 jam atau waktu tertentu. Lalu ada tampilan progres yang akurat ditampilkan hasilnya. Lalu ada respon website yang dilakukan secara cepat, yaitu kurang dari 1 detik. Dan semua functional testing ini dinyatakan lulus. Lalu ada non-functional testing juga, di mana pengujian performa dasar dan responsivitas pada perangkat Android, di mana website akan berjalan lancar tanpa lag pada perangkat spesifikasi menengah. Lalu ada waktu respon website yang cepat, atau sekitar kurang dari 1 detik untuk navigasi dan input. Nah, untuk evaluasi, rekomendasi, dan perbaikan, untuk evaluasinya, seluruh fitur utama berhasil diimplementasikan dan diuji. Lalu, dinyatakan tidak ditemukan error fatal, dan website memenuhi target QRS. Selanjutnya adalah rekomendasi pengembangan selanjutnya. Nah, di sini direkomendasikan untuk menambahkan mode gelap untuk kenyamanan mata pengguna, lalu ada pengecekan kebutuhan minum sesuai umur atau kondisi, lalu menambahkan grafik mingguan atau bulanan, lalu yang keempat itu pemindahan implementasi ke aplikasi karena website berbentuk personal bukan per komunitas. Lalu yang terakhir adalah notifikasi suara untuk pengguna dengan kebutuhan khusus. Nah, untuk website yang kami buat, ya, di sini ada flowchart yang sudah kami buat, di mana awalnya kita mulai ketika sudah masuk ke websitenya akan menampilkan dashboard. Lalu di sini pengguna akan diminta untuk memilih menu. Nah, di sini untuk pilihan menunya itu ada beberapa, di mana jika awalnya pengguna memilih input minum, nantinya di sini eh, progres selanjutnya yaitu akan menambahkan volume air ke total konsumsi. Lalu untuk volume air yang baru saja ditambahkan, ini akan ditampilkan update grafik dan riwayat konsumsinya. Lalu untuk menu yang kedua itu adalah pilih simpan target. Jika pengguna memilih simpan target, di sini eh, pengguna dapat mengisi jumlah target minum yang diinginkan per hari dan juga interval remindernya. Jadi ketika pengguna menginput besaran target untuk diminum per hari, itu akan sekaligus untuk menginput interval remindernya. Misalnya eh, targetnya itu 2 liter per hari, dan untuk interval remindernya misalnya setiap 1 jam akan diingatkan atau setiap setengah jam gitu. Lalu selanjutnya itu akan menampilkan notifikasi berhasil. Untuk menu selanjutnya yaitu pilih reset progress.
Nah, di menu ini pengguna dapat menghapus data konsumsi hari ini dan data yang sudah dihapus nantinya juga progres dan grafiknya juga akan di reset. Lalu menu yang ini yaitu pilih lihat riwayat. Nah, di riwayat ini nanti akan menampilkan daftar konsumsi air di hari itu. Lalu yang terakhir yaitu menu statistik. Nah, di menu statistik ini akan menampilkan total minum hari ini, lalu rata-rata per minggunya atau eh, jumlah hari berturut-turut dan juga total gelasnya. Jika sudah, maka website sudah selesai digunakan oleh pengguna. Nah, untuk tampilan website yang kami buat sendiri itu ada seperti ini. Jadi di bagian sini adalah progres hariannya, di sini adalah pengaturan, dan di sini adalah notifikasi, riwayat, serta statistik. Untuk Oke, demonya jadi akan dilanjutkan teman saya. oke. Jadi sekarang saya akan melanjutkan tentang demo tentang website tersebut. Pertama kita di pengaturannya itu bisa menaruh targetnya berapa. Misalkan kita mau menaruh targetnya 1.500. Terus kita mau diingatkan setiap 1 jam, setiap setiap 2 jam, setiap 2 jam. Lalu kita simpan ke pengaturan. Nah, dia akan sudah berhasil. Terus, misalkan kita mau udah minum, kita tinggal klik aja di sini. Satu gelas tuh 250 gram, botol 500, entah botol kita berapa berapa, dan kita bisa custom kita sudah minumnya berapa mili. Misalkan aku tadi itu sudah minum sekitar 1 liter, tapi kita di sini tulis aja sekitar 1.000 liter, karena 1.000 mililiter, karena sama tambah, jadi sudah melebihi target kita sendiri. Nah, itu riwayat konsumsinya kita hari ini jam berapa, jam berapa, jam berapa. Itu tuh ada riwayat konsumsi di bawahnya. Kita tuh mengisinya jam berapa, dan ini ada statistik 1.700 mili per hari, rata-rata per minggu. Ini apabila aku per minggu, tapi karena saya baru nyoba sekali, jadi langsung ada itu rata-ratanya 1.750. Terus gelas hari ini ada 7. Karena kita menghitungnya 1.500 dibagi 250. Jadi dia menghitungnya 7 gelas. Hmm. Tapi frekuensi kita minumnya tetap sama, yaitu 1.750. Uh. Oke, itu Oke. untuk simulasinya. Lalu di sini eh, kami tutup. Boleh? Oke. Terima kasih semuanya yang sudah melihat dan sudah berpartisipasi. Terima kasih semuanya. Kadang realita tugas numpuk, dosen hilang dan deadline tiap hari. Kita tidak sendiri, kita hadapi bersama ya semuanya teman-teman. Yes. Semoga kita dapat sukses teman-teman. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Selamat malam. Terima kasih. Oke.